Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nora dari kelas A Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyimpanan arsip sistem subjek dan sistem wilayah serta bagaimana praktek dari penyimpanan arsip sistem subjek dan sistem wilayah tersebut. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang filing sistem subjek dan wilayah. Filing sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Adapun kelebihan dan kelemahan sistem subjek, yaitu kelebihannya mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui, dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Kelemahannya yaitu sulit mengklasifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. Kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Penempatan arsip menurut klasifikasi subjek yaitu terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama, masalah utama atau masalah yang paling luas. Tingkatan kedua, sub masalah atau masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Tingkatan ketiga, sub-sub masalah atau masalah yang lebih kecil dari sub masalah. Dalam penyimpanan arsip sistem subjek ada peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, filing cabinet, yang kedua, guide, yang ketiga folder, yang keempat kartu indeks, yang kelima rak sortir, yang keenam lemari kartu indeks. Prosedur dalam penyimpanan arsip sistem subjek, yang pertama itu memeriksa surat. Berkas atau surat yang disimpan diperiksa untuk memastikan apakah arsip sudah selesai diproses atau belum, dengan melihat tanda-tanda perintah surat disimpan. Yang kedua, mengindeks. Mengindeks dalam sistem subjek artinya menentukan permasalahan surat dengan mencocokkan dengan daftar klasifikasi yang sudah dibuat. Yang ketiga, mengkode. Menulis kode pada surat tersebut sesuai dengan daftar klasifikasi subjek. Jika daftar klasifikasi subjek menggunakan kode beberapa huruf atau angka, maka kode yang ditulis pada surat adalah kode huruf atau angka tersebut. Yang keempat, menyortir. Surat-surat yang mempunyai kode yang sama dikelompokkan menjadi satu. Apabila surat hanya satu, maka tidak perlu disortir. Yang kelima, menempatkan. Surat-surat ditempatkan sesuai dengan kode surat dan kode tempat penyimpanan. Yang selanjutnya, filing sistem wilayah. Penyimpanan arsip sistem wilayah adalah penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. Nama tempat bisa berupa nama kota, negara, provinsi, kabupaten, desa, ataupun wilayah khusus lainnya. Kelebihan dan kelemahan sistem wilayah. Kelebihannya mudah mencari keterangan bila letak wilayah telah diketahui. Apabila terjadi penyimpanan arsip dapat segera diketahui. Kelemahannya kemungkinan besar terjadi salah penyimpanan apabila petugas tidak memiliki wawasan atau pengetahuan tentang geografi. Harus mengetahui letak geografis atau wilayah meskipun dalam surat tidak dicantumkan secara lengkap. Perlu adanya guidance atau semacam buku dari masing-masing cabang atau perwakilan. Prosedur penyimpanan arsip sistem wilayah. Yang pertama, arsip diperiksa dan perintah penyimpanannya, lalu ditentukan identitasnya berdasarkan penempatan nama tempat atau wilayah. Surat masuk yaitu dari mana surat tersebut, sedangkan surat keluar yaitu untuk kemana surat tersebut dikirim. Setelah hal tersebut dilakukan, selanjutnya adalah mengindeks dengan daftar klasifikasi yang dibuat terlebih dahulu. Kemudian surat diberi kode wilayah berupa urutan nama wilayah dari tingkatan paling rendah. Kodenya berasal dari daftar klasifikasi yang sudah dibuat terlebih dahulu. Kode tersebut dapat berupa angka atau abjad disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian arsip ditempatkan pada tempat penyimpanan berdasarkan kode surat. Langsung saja. Yang pertama itu alat atau alat tulis yang kalian butuhkan. Dan di sini ada surat. Di sini ada kartu indeks. Ada daftar klasifikasi arsip,
buku arsip, dan ada buku agenda, dan juga ada guide warna putih, hijau, merah, dan juga folder berwarna biru muda. Baik, langsung saja ke penulisan buku arsip. Yang pertama ada nomor urut, kalian sesuaikan dengan nomor surat kalian. Yang kedua tanggal penyimpanan, ini juga kalian sesuaikan dengan kapan kalian melakukan penyimpanan arsip tersebut. Selanjutnya judul surat atau nama perusahaan, yaitu Universitas Negeri Medan, sesuaikan juga dengan nama perusahaan atau universitas surat kalian, yaitu selanjutnya nomor surat sesuaikan juga sama ya. Selanjutnya tanggal surat disesuaikan juga 8 April 2020, perihal surat undangan, dan selanjutnya keterangan dikosongkan saja. Nah, selanjutnya kita ke buku agenda. Ini hampir sama ya dengan buku arsip, cuman membedakan di sini ada lampiran, pengirim, dan kepada. Yang pertama nomor disesuaikan juga dengan nomor surat. Tanggal terima sesuaikan dengan tanggal penyimpanan arsip kalian atau kapan kalian menerima surat tersebut. Nomor agenda disesuaikan dengan nomor urut buku arsip. Nomor surat disesuaikan dengan surat sama ya nomornya. Tanggal surat disesuaikan juga. Perihal undangan sesuaikan. Lampirannya 1 berkas sesuaikan. Pengirimnya atau asal dari surat tersebut Universitas Negeri Medan, kepada atau dikirim ke mahasiswa Fakultas Ekonomi, keterangan dikosongkan saja. Begitu juga dengan seterusnya, disesuaikan dengan isi dari surat-surat kalian. Selanjutnya ada kartu indeks, seperti ini kartunya. Di sini ditulis judul, nomor surat, tanggal surat, dan kode surat. Judul disesuaikan dengan judul surat ini Universitas Negeri Medan. Nomor surat disesuaikan juga. Tanggal surat disesuaikan juga. Kode surat ini disesuaikan dengan alamat dari kop surat, yaitu di sini Medan. Medan itu kan Sumatera. Nah, terus Medan itu kan Sumatera Utara. Ditulis Sumatera Sumut Medan. Nah, ini kode dari ini diindeks menjadi NE. Kode ini berlaku untuk semua sistem penyimpanan dalam sistem wilayah. Baik, selanjutnya kita akan mengisi di type guide. Di bagian type guide ini kita akan menulis sesuai dengan perihal dari surat tersebut. Misalnya di buku agenda ini surat pertama perihalnya undangan, maka kita akan menulis di sini undangan. Selanjutnya kita akan menulis di type guide yang berwarna hijau, yaitu sesuai dengan yang kedua, surat yang kedua tentang pemberitahuan. Maka kita akan menulisnya di sini pemberitahuan. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya begitu pula dengan type guide yang berwarna merah, disesuaikan dengan yang ketiga tentang edaran cuti pegawai. Maka kita akan menulis di sini kepegawaian.
jumpa dengan surat selanjutnya tentang pengumuman. Di type yang berwarna putih. Pengumuman. Nah, oke. Sekarang kita akan menyusun dari type guide yang sudah kita susun tadi sesuai dengan perihal dari surat-surat yang kita miliki. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam folder yang sudah kita siapkan tadi sesuai dengan jenis dari surat tersebut. Yang pertama itu undangan, maka kita akan memasukkan surat yang berisi undangan ke dalam tab guide tersebut. Tab guide undangan. Masukkan. Nah, selanjutnya tadi tab guide yang berwarna hijau pemberitahuan, maka kita akan memasukkan surat pemberitahuan ke dalam tab guide pemberitahuan. Nah, selanjutnya tadi kepegawaian, tab guide yang berwarna merah, kita akan masukkan cuti bersama pegawai termasuk dalam kepegawaian. Kita akan memasukkannya. Nah, selanjutnya type yang berwarna putih tentang pengumuman, maka kita akan memasukkan surat tentang pengumuman ke dalam type guide pengumuman. Ini juga surat pengumuman, kita masukkan. Ini juga surat pengumuman. Ini juga surat pengumuman. Nah, baik, kita masukkan ke dalam sini. Terus kita susun. Agar type-nya rapi. Nah, kira-kira seperti ini type guide-nya, folder. Oh iya, yang tadi kita masukkan buku agenda, buku arsip, daftar klasifikasi arsip, dan juga kartu indeks yang telah kita siapkan tadi kita masukkan juga dan kita susun dengan rapi. Nah, setelah seperti ini, nah sudah siap type guide. Baiklah, sekian dari video saya tentang penjelasan dan praktek penyimpanan arsip sistem subjek dan wilayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.